Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Farul Razi selaku dosen pengampu mata kuliah kuantitatif. Izin Pak, saya Ismilman Fakihuddin, kelas 7A akan mempresentasikan daripada outline bibliografi penelitian yang insya Allah akan saya angkat. Oke, sudah terlihat. Oke, baik, saya akan mulai dari judul terlebih dahulu, yaitu hubungan attachment style dengan Cinderella kompleks pada wanita yang memiliki pasangan, yang mana DV ataupun dependent variable di sini yaitu Cinderella kompleks. Sedikit memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai Cinderella kompleks, yaitu sikap ataupun kecenderungan seorang wanita terhadap kebergantungan pada orang lain atau ketidakmandirian eh, pada wanita yang menitik beratkan kepada orang lain, terutama pada pasangannya. Jadi selanjutnya yaitu ada prevalensi, prevalensi, yang mana di sini saya mengumpulkan data-data mengenai DV ataupun mengenai Cinderella Complex tersebut, dimulai dari data internasional. Di sini penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog yang yang menunjukkan bahwasanya para gadis sungguh tidak memperlihatkan gerak ke arah mandirian, tidak berminat menghadapi otoritas dengan pemberontakan, dan tidak bersikeras mempertahankan hak mereka untuk membentuk dan memegang kepercayaan dan kontrol diri yang mandiri. Selanjutnya, tahun 2010 sama para pada mahasiswa UNM suku Bugis menunjukkan hasil bahwa kecenderungan Cinderella kompleks masih tinggi, pengaruh oleh budaya di sana memang menganggap laki-laki ini masih menjadi figur yang dominan dalam keluarga. Lalu di sini ada penelitian lagi terhadap 50 orang mahasiswi di Fakultas Psikologi Undip yang menunjukkan bahwasanya ada indikasi menunjukkan kecenderungan general kompleks pada mahasiswi Fakultas Psikologi Undip. Dan selanjutnya yaitu pada tahun 2012 terhadap 30 mahasiswi di asrama Putri UNS yang menunjukkan bahwasanya terdapat indikasi kecenderungan general kompleks. Terlebih terdapat 9 mahasiswa yang memang kurang berani mengaktualisasikan dirinya, walaupun memang peluangnya itu terbuka. Lalu di tahun 2011 terdapat 66,7% mahasiswa yang membutuhkan dukungan dan perhatian dari lawan jenisnya dalam mengerjakan sesuatu seperti tugas kuliah dan lainnya. Dan 51,7% mahasiswi merasa gelisah apabila tidak diperhatikan lawan jenisnya. Di sini jelas bahwasanya memang eh, mahasiswa yang memiliki kecenderungan sindrom kompleks akan mencari seorang sosok untuk diberikan dukungan untuk menjadi penentu dalam mengambil keputusan dan sebagainya. Jadi di sini data-data yang menunjukkan bahwa saya memang masih kita temukan banyaknya kecenderungan sindrom kompleks tersebut pada eh, mahasiswi-mahasiswi ataupun perempuan-perempuan di umur segitu. Itu saya jadi menjelaskan tentang dampak. Di sini saya klasifikasikan menjadi tiga pada poin besarnya, yaitu respon terhadap lingkungan, lalu produktivitas perempuan, lalu yang ketiga kehilangan kepercayaan diri. Penjelasannya yaitu menurut Anggreni dan Astuti dalam Bayangsa di tahun 2013 bahwasanya Cinderella kompleks mempengaruhi cara perempuan memberikan respon terhadap lingkungannya, lalu juga berdampak pada produktivitas perempuan seperti menghambat semua jenis kemampuan perempuan karena memang bergantung pada orang lain, menghambat untuk menjadi diri sendiri, kurang bersemangat, dan kurang berkomitmen.
Lalu pada konteks pendidikan, biasanya orang yang memiliki kecenderungan sideral kompleks akan sering melakukan prokrastinasi akademik ataupun sikap yang menunda-nunda pekerjaannya, bahkan enggan melakukan ataupun menyelesaikan tugasnya. Ini yang kemudian memberikan indikasi bahwasanya sideral kompleks ini penting untuk diteliti karena memang dampaknya cukup signifikan terhadap seseorang. Lalu saya akan menjelaskan variabel prediktor di DV. Di berdasarkan hal-hal apa yang saya baca mengenai khususnya mengenai DV yaitu sideral kompleks ini memang ditemukan banyak faktor ataupun pengaruh yang menyebabkan seseorang bisa melakukan ataupun memiliki kecenderungan sideral kompleks. Di antaranya yaitu ada budaya, lalu ada pola asuh, dan lainnya. Namun memang belum ditemukan ataupun belum ada yang menjelaskan bahwasanya ada hubungan antara attachment style sebagai IV di sini pada DV-nya yaitu sideral kompleks. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa attachment style ini bisa menjadi prediktor daripada DV. Pertama di sini dijelaskan bahwasanya menurut teori attachment ini diformulasikan untuk menjelaskan tipe tertentu dari perilaku karakteristik yang tidak hanya pada bayi ataupun anak-anak, tapi juga remaja dan orang dewasa. Hal tersebut yang mendasari konsep dasar ketergantungan atau dependensi dan ketergantungan yang berlebih atau over dependensi. Ini dijelaskan oleh Bowlby tahun 1988. Dari sini saya khususnya di sini kata-kata yang mendasari konsep dasar ketergantungan sehingga saya rasa memang ada hubungan secara teoritik antara attachment style dengan DV yaitu spiral kompleks tersebut. Lalu teori-teori lainnya juga menjelaskan bahwasannya khususnya pada aspek teori attachment style yaitu preoccupied atau anxious attachment. Individu merasa bahwa posisinya berada dalam keadaan yang tidak aman dan menilai diri sendiri secara negatif. Keraguan terhadap kualitas diri membuatnya begitu membutuhkan kebaikan dari lingkungannya. Lalu dia memiliki perasaan ketergantungan terhadap pasangan, rasa khawatir yang tinggi, perasaan takut penolakan dan pengabaian. Sehingga individu cenderung bergantung pada orang lain akibat perasaan negatif dalam diri. Ini menurut ini Alvaro Fries dan kawan-kawan. Lalu di sini dipertegas lagi bahwasanya memang cenderung yang memiliki hal-hal yang dijelaskan di atas bahwasanya ada pada perempuan. Di sini saya mengira ataupun saya mengamati bahwasanya memang ada hubungan atau indikasi keterkaitan secara teoritik antara attachment style dengan DV tersebut yaitu sideral kompleks. Di sini saya ungkapkan kembali bahwasanya memang belum ada yang sejauh yang saya baca memang belum ada yang mengaitkan dengan attachment style pada sideral kompleks. Maka ini penelitian yang baru. Lalu argumentasi-argumentasi yang sebenarnya sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, sini saya kemukakan kembali, masih sama, sehingga variabel prediktor itu yang saya pakai pada penelitian ini. Di sini mungkin ada data penjelas, yaitu memang ada eh, data pada kekerasan seksual yang dilakukan oleh perempuan, yang dirasakan oleh perempuan maksudnya, yang lebih banyak dilakukan oleh pacar. Lalu dari kekerasan seksual ini bisa dikaitkan dengan teori attachment, yang mana di sini dikemukakan bahwasanya memang berpengaruh karena
semakin berkembang usia, attachment ini bukan hanya lagi kepada anak dan orang tua, namun bisa berkembang kepada figur-figur lainnya seperti pasangan. Maka dari itu, attachment ini sangat berpengaruh pada kekerasan yang dilakukan oleh saat hubungan pacaran. Ini kurang lebih sama, fokusnya memang kalau dikaitkan dengan saudara kompleks dan kekerasan seksual juga, ini masuk ke salah satu dimensi yaitu preoccupied atau anxious attachment. Dengan penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan, yang intinya mereka bergantung, tidak percaya dengan kualitas diri sendiri, khawatir yang berlebih, takut penolakan dan sebagainya. Lalu di sini saya akan menjelaskan ketersinggungan teori antar variabel secara lebih jelasnya lagi. Yang pertama, domain di sini saya membagi ke beberapa domain. Yang pertama, teori sebab antara DV dan IV. Di sini dijelaskan bahwa saya sebab sideral kompleks diantaranya yaitu adanya sikap protektif dari orang tua sejak kanak-kanak. Lalu masa kanak-kanak juga perempuan tidak diajarkan untuk bersikap asertif dan mandiri. Justru cenderung diajarkan untuk non-asertif dan tergantung. Lalu di sini juga dijelaskan bahwasanya kalau menurut teori attachment memang dampak dari pola asuh ini atau dampak dari kelekatan dari orang tua dan anak ini memang akan memberikan dampak yang berkelanjutan hingga masa dewasa dan menjadi sebab dari berbagai tindak tanduk dari masa dewasanya. Kayak di sini ada keterkaitan gitu. Jadi di sedara kompleks salah satu sebabnya yaitu pola asuh. Di sini attachment juga menjelaskan bahwasanya eh, dampak dari itu memang berlangsung, sifatnya terus berlangsung sampai dewasa dan mempengaruhi berbagai hubungan di dewasa kelak nantinya gitu. Lalu di sini selanjutnya yaitu domain selanjutnya yaitu sebentar, aspek atau dimensi yang mana kalau secara kompleks dapat dilihat salah satu aspeknya yaitu ketergantungan pada orang lain yang mematikan inisiatif dan orisinalitasnya sebagai seorang perempuan. Akibatnya perempuan selalu ragu-ragu dalam bertindak. Ini juga berkaitan bersinggungan secara langsung oleh teori attachment style, yang mana salah satu dimensi gaya kelekatan tersebut adalah yang tadi preoccupied attachment style, yang masuk ke dalam bagian insecure attachment, di mana individu pada gaya kelekatan ini memiliki model of other bergantung dengan orang lain, yaitu yang yaitu individu menginginkan hubungan yang intim secara ekstrim, meskipun hubungan semacam ini terkadang merugikan mereka ataupun menimbulkan tekanan bagi mereka. Lalu yang domain terakhir yaitu hal yang dipengaruhi. Di sini dijelaskan bahwasanya sinyal kompleks memunculkan perilaku dependensi atau ketergantungan yang ekstrim dan membuat penderitanya bisa terjebak dalam toxic relationship. Biasanya pada jenis hubungan toxic relationship itu terjadi komunikasi yang satu arah, ada posisi yang berlebihan, lalu salah satu pihak tidak diberi kesempatan untuk berkembang menjadi lebih baik. Di sini juga kalau menurut teori attachment style menemukan bahwasanya gaya attachment seseorang mempengaruhi aspek-aspek hubungan romantis di masa dewasa, seperti kepuasan dalam hubungan, kepercayaan, keintiman, dan self disclosure. Jadi ada keterkaitan gitu. Di Sedara Kompleks menjelaskan bahwasanya eh, ketika ada ketergantungan itu bisa memunculkan apa ya?
toxic relationship berpengaruh pada hubungan mereka saat pacaran. Di sini dijelaskan secara langsung memang gaya attachment seseorang itu akan mempengaruhi aspek-aspek hubungan romantis seperti berpacaran, dan seperti kepuasan dalam hubungan, kepercayaan, keintiman dan segala macamnya. Jadi menurut analisis saya itu memang berkaitan secara langsung. Oke, baik selanjutnya yaitu metode. Di sini pakai metode kuantitatif. Kurang lebih pengertian seperti ini. Lalu definisi operasionalnya yaitu attachment style merupakan kelekatan hubungan seseorang yang dibangun sedari kecil dan mampu mempengaruhi bagaimana seseorang dalam hubungan terutama pada pasangan. Attachment style ini diukur dengan attachment style questionnaire ESQ dari Hofstra and Oudenshoven dalam Putri tahun 2019. Lalu definisi operasional cenderung kompleks merupakan sikap yang ditunjukkan oleh wanita sebagai kebergantungan kepada orang lain, terutama lelaki secara psikologis maupun secara sosial. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala skala cenderung kompleks yang dimodifikasi dari Octavianti tahun 2013. Populasi dan sampel. Jadi ada data menyebutkan bahwasanya hasil penelitian oleh Wang dan Liu tahun 2015 dengan judul The Psychological Dependency Syndrome in Women of Taiwan and Exploration of Cinderella Complex terhadap 408 siswi di Taiwan tentang Cinderella Complex. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan remaja usia 19 sampai 21 tahun dengan sengaja membatasi potensi mereka dan memilih mencari seseorang atau sesuatu dari luar untuk memberi makna pada kehidupan mereka. Jadi kata kuncinya pada pertama remaja usia 19 sampai 21 tahun, lalu dengan sengaja membatasi potensi mereka dan memilih mencari seseorang atau sesuatu dari luar. Lalu dengan argumentasi tersebut saya mengira bahwa saya ini dikaitkan dengan memang populasinya kepada mahasiswi di Jakarta. Lalu untuk sampelnya saya menggunakan metode purposive sampling yaitu dengan karakteristik khusus yaitu mahasiswa yang memiliki pasangan dengan argumentasi karena seseorang akan memilih mencari seseorang atau sesuatu dari luar untuk memberi makna pada kehidupan mereka dalam hal ini pasangan. Seperti itu. Lalu alat ukur sendiri kompleks yang tadi sudah dijelaskan juga. Di sini ada dari Octavian di tahun 2013 yang terdiri dari 14 item favorable dan 14 item unfavorable. Lalu ada alat ukur attachment style questionnaire dari Hofstra and Oudenshoven dalam Putri 2019. Lalu yang terakhir yaitu teknik analisa data meliputi uji validitas dan reliabilitas, meliputi skala attachment style dan cedera kompleks menggunakan SPSS versi 25 untuk menguji adakah hubungan antara kedua variabel tersebut menggunakan uji korelasi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai outline bibliografi penelitian saya. Tentu masih banyak kekurangan dan masih membutuhkan saran, kritikan, ataupun hal-hal yang memang perlu ditambahkan dalam eh, melengkapi penelitian ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Farul atas bimbingannya. Saya akhiri. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.